Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Gerindra, Pradi Supriyatna, menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kawasan Tapos, Kota Depok, pada Sabtu, 24 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari tugas konstitusional wakil rakyat dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap berada di rel kepentingan publik. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh politik Partai Gerindra lintas tingkat legislatif. Tanpa hadir anggota DPR RI Nuroji, anggota DPRD Kota Depok, Hamzah, serta puluhan kader, simpatisan, dan pengurus partai yang memadati lokasi kegiatan dengan antusiasme tinggi. Dalam kesempatan itu, Pradi Supriyatna menegaskan bahwa pengawasan pemerintahan bukan sekadar agenda formal, melainkan wujud nyata tanggung jawab moral dan politik wakil rakyat terhadap masyarakat. Ia menekankan pentingnya memastikan program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Depok yang terus berkembang pesat. Pradi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik dalam proses pengawasan menjadi elemen kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ya saya dapat bertatap muka ini dengan teman-teman, ya baik para pengurus maupun simpatisan, ini dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan berbagai kegiatan, ya terutama di dapil saya ini, ya di dapil Kota Depok dan Kota Bekasi. Sementara di Kota Depok saat ini mendengarkan di wilayah ini apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan, ya baik oleh pemerintah kota maupun apa yang memang dilakukan dari pemerintah provinsi, ya terutama memang yang menjadi ruas-ruas tanggung jawab pemerintah provinsi, ya baik dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ya. Tadi saya dengar dari berbagai masyarakat, ya umumnya pengen ada tambah sekolah, SLTA, ya kemudian juga jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi, ya alhamdulillah sudah diperbaiki, ya di terutama jalan raya Pemda itu, ya dari Depok 2 menuju wilayah Cibinong, alhamdulillah udah hitam gitu aspalnya. Ya, kemudian juga masalah kesehatan. Nah, di sini pemerintah provinsi kerjasama dengan RSUD di Kota Depok, ya untuk menambah tentu adalah fasilitas yang belum, ya termasuk hal-hal yang lain, ya yang sedang kita siapkan. Di antaranya adalah infrastruktur flyover mungkin atau underpass yang ada di wilayah Citayam. Kemudian juga setu-setu, ya antisipasi, ya wilayah-wilayah yang memang menjadi ekosistem, wilayah-wilayah yang menjadi tentu resapan-resapan air, ya atau cadangan-cadangan air tanah, ini kita sangat perhatikan. Itu ya. Jadi hari ini makasih teman-teman sudah bertemu, ya dan mengawal berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Depok. Artinya sudah banyak perubahan ya yang era Supianto juga. Ya, tentu perbaikan-perbaikan termasuk tadi saya sampaikan begitu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan di Depok yang cukup tinggi saat ini kita bisa lihat dan bisa dicek di data BPS. Alhamdulillah, ini tentu kerja-kerja kolaboratif dan kerja kita semua. Ya, fasilitas sebagai regulator dari pemerintah, ya dan kita atau masyarakat tentu yang juga ingin berkontribusi bagi investasi dan sebagainya, ini merupakan sebuah kolaborasi yang sangat-sangat kita harapkan. Ada pesan lah buat kader Gerindra? Kalau kader tentu bekerja yang sebaik-baiknya, sampaikan yang baik buat masyarakat, siapapun kita, terpenting adalah kegunaan, ya kita sebagai umat, ya sebagai warga masyarakat, ya dengan latar belakang apapun, ya berikan yang terbaik buat diri, buat keluarga, buat lingkungan, ya apalagi Pak Prabowo luar biasa dengan program-programnya yang nampaknya ini sudah mulai alhamdulillah mulai dirasakan oleh warga masyarakat, ya apalagi beliau sangat berani dan tegas, ya untuk kebijakan yang memang muaranya adalah buat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kehadiran anggota DPR RI Nuroji dan anggota DPRD Kota Depok Hamzah memperkuat pesan soliditas Partai Gerindra dalam mengawal kebijakan dari pusat hingga daerah. Acara tersebut juga diwarnai dengan aksi santunan kepada puluhan janda dan anak yatim, sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen nyata terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Kegiatan santunan ini disambut haru dan antusias oleh para penerima manfaat, sekaligus mempertegas bahwa kehadiran wakil rakyat tidak hanya sebatas pengawasan pemerintahan, tetapi juga menyentuh langsung aspek sosial kemasyarakatan. Kita mengundang seluruh pengurus DPC, PAC, dan juga beberapa kader yang kita undang, di mana kita menjelaskan bagaimana program-program pemerintah pusat, Pak Presiden kita, lalu programnya Pak Sopyan Suri sebagai wali kota yang menjadi kader Partai Gerindra, harus bisa kita kawal untuk bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kota Depok. Dan alhamdulillah kita hari ini cukup senang dan bergembira gimana Kota Depok ini dengan melaju yang begitu pesat dipimpin oleh Pak Sopyan Suri. Kami dari partai terus mensupport, mendukung apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Dan tahun ini insya Allah akan pembangunan yang begitu banyak yang menjadi janji politik atau janji kampanye akan direalisasikan oleh Pak Sopyan Suri dan Pak Chandra. Dan ini adalah kebanggaan buat kami bahwa kader kami adalah orang yang berkomitmen dan itu bisa dinikmati oleh masyarakat Depok. Tidak melihat siapa orangnya, tidak melihat siapa benderanya, apa warna benderanya, semua boleh menikmati hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Kalau perubahan-perubahannya sudah terjadi belum sih, Pak? Ya, yang luar biasa kalau dari pemerintah pusat tentu makanan bergizi gratis. Walaupun memang SPPG kita masih di Depok masih cukup kurang banyak. Tetapi ini akan sesegera mungkin di tahun ini untuk bisa dilengkapi SPPG kita yang ada di seluruh Kota Depok. MBG ini sangat mengena dan dinikmati oleh anak-anak di sekolah. Dan anak-anak, bayangkan anak-anak ini sekarang mendapatkan asupan gizi yang luar biasa. Ini adalah investasi manusia yang dilakukan oleh Pak Presiden dan ini untuk jangka yang cukup panjang. Dan tentu kebijakan ini pun diapresiasi oleh negara-negara luar, negara tetangga, bahwa Indonesia sedang melakukan investasi daya manusia melalui makanan bergizi gratis. Di Depok ini luar biasa. Di Kota Depok apa saja berbanding lurus dengan Pak Presiden untuk menciptakan anak-anak yang cerdas sebagai generasi penerus bangsa. Pak Sopyan Suri memberikan kebijakan yang namanya rintisan sekolah swasta gratis. Mungkin satu-satunya kota, kabupaten di Jawa Barat yang menggratiskan anak-anak sekolah SMP. Dan ini sangat luar biasa dan sangat mengena. Yang tadinya di dalam PPDB selalu ada persoalan, permasalahan yang kurang kuota lah, yang jaraknya tidak jauh lah. Sekarang masyarakat Depok ini tidak perlu khawatir. Tidak perlu lagi ada calo-calo yang pengen anak-anaknya bersekolah di negeri, mencari calo untuk bisa anaknya sekolah di negeri, harus membayar, menjual harta, minjem ke sana ke sini supaya bisa nyogok anaknya bisa masuk negeri. Kebijakan Pak Sopyan Suri terhadap RSSG ini sangat cukup dirasakan oleh masyarakat. Itu sangat luar biasa dan mengena. Berbanding lurus dengan Presiden Prabowo yang membangun sekolah rakyat, yang menggratiskan, mencetak para generasi muda yang cerdas, yang amanah, yang pintar, yang soleh dan soleha. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang cukup dahsyat lah yang dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kota Depok. Samping itu juga persoalan sampah kita tahu. Sampah ini sudah menggunung di TPA Cipayung. Pak Wali Kota mengambil gebrakan yang begitu luar biasa untuk menyelesaikan persoalan sampah yang sudah overload. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola sampah sehari 1.000 ton. Bayangkan kalau sehari 1.000 ton, insya Allah 5 tahun, 6 tahun ke depan, TPA Cipayung rata. Tidak ada gunungan sampah. Tidak ada lagi gunung-gunungan sampah di tempat-tempat yang lain. Maupun di TPS-TPS semua dikelola dengan kerjasama dengan pihak ketiga untuk dijadikan RDF. Ini kan adalah gebrakan dan manuver yang begitu luar biasa. Insya Allah di tahun ini juga Jalan Enggran Pemuda akan dibangun oleh kita, oleh pemerintah kota untuk mengurai kemacetan di wilayah Jalan Raya Sawangan. Setelah itu di tahun ini juga pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelebaran Jalan Mukhtar dan Simpang Parung Bingung, karena itu yang kredit adalah di situ. Insya Allah di tahun ini juga pemerintah Kota Depok telah mengalokasikan
untuk pembangunan flyover Margonda yang insya Allah untuk mengurai kemacetan di Jalan Margonda sehingga masyarakat menjadi nyaman. Tahun depan insya Allah Pak Wali Kota akan juga membangun underpass Citayam yang dari dulu itu kredit. Kalau di Citayam ada rel kereta, itu akan dibangun underpass. Alhamdulillah bahwa ini program-program yang mengena kepada masyarakat dan dirasakan dan ini dinikmati oleh masyarakat Kota Depok. Tentunya kami sangat bersyukur, kami bangga, dan kami terus mengawal kebijakan pemerintah Kota Depok ke depan. Termasuk dana yang 300 juta itu ya Pak? Ya, dana 300 juta. Dana 300 juta RW ini itu adalah pembangunan berkeadilan yang berbasis RW. Pembangunan ini kenapa? Kita selalu mendengungkan dan di dalam reses-reses kita banyak RW dulu, banyak RW, banyak RT yang ngeluh tidak pernah tersentuh pembangunan melalui musrenbang kelurahan. Sekarang maupun RT-nya di mana, RW-nya di mana, semua mendapatkan dana RW secara merata. Yang dulu RW itu juga masyarakat yang nggak dukung Pak Sopyan Suri dapat juga, yang mendukung juga dapat, semuanya rata. Inilah bahwa Pak Sopyan Suri memberikan kebijakan bisa dinikmati oleh siapapun, tidak melihat warna benderanya, tidak melihat mereka dulu mendukung atau tidak, memilih Pak Sopyan Suri atau tidak. Kebijakan ini dirasakan dan dinikmati oleh semua masyarakat di Kota Depok. Santunan ya alhamdulillah kami diberikan kesehatan, kami keluarga diberikan panjang umur, diberikan rezeki, itu adalah kewajiban kita untuk berbagi. Di dalam agama Islam kita memang diperintahkan oleh Rasulullah mengikuti jejak beliau untuk dekat dan juga bisa membantu anak-anak yatim. Kita berharap ini bisa membantu sedikitnya dan kami keluarga kepingin sekali acara-acara seperti itu selalu rutin yang kita kami lakukan. Mudah-mudahan ini bisa manfaat buat yang kita bantu walaupun sedikit. Insya Allah mereka bisa merasakan bagaimana hidup itu bisa ada yang membantu. Dan itu kewajiban kita semuanya. Harapan ke depannya seperti apa? Ya, harapan depan tadi saya sampaikan, anak-anak yatim ini wajib bersekolah. Tidak boleh tidak ada yang tidak bersekolah. Anak-anak Depok itu Pak Wali Kota juga mengingatkan terus harus bersekolah. Tidak boleh tidak bersekolah. Maka kami punya sekolah pun menampung anak-anak yatim yang bisa bersekolah di tempat kami secara gratis sampai lulus. Jauh sebelum ada RSSG, alhamdulillah kami sudah melakukan itu. Dan intinya adalah cita-cita kami bahwa anak-anak Depok sebagai generasi penerus bangsa wajib harus menjadi anak cerdas, anak-anak yang pintar, soleh dan soleha, tentunya harus bersekolah sampai selesai. Dari Depok, Adi Kandung, Suara Pendidikan, mengabarkan.